Untuk Bapak Gembala GKI Pamitran, terima kasih dan bersama majelis memberikan kesempatan untuk kita semua boleh beribadah bersama-sama di sini. Puji Tuhan. Baik, saya tidak tahu siapa yang milih tema ini, ya, tapi jelas panitia. Tema kita hari ini menghadirkan surga di bumi melalui keluarga. Kita beri pertanyaan dulu. Ya. Kalau tema kita itu menghadirkan surga di bumi melalui keluarga, pertanyaannya begini: apa jadinya kalau bumi tidak seperti surga? Jawab. Apa jadinya kalau bumi nggak seperti surga? Ayo coba jawab. Oh ya, bagi saudara-saudara, karena ini pertama kali saya berjumpa dengan saudara, saya beritahu kalau saya itu khotbah itu mengajar dan selalu harus ada interaksi tanya jawab. Nah, sekarang mulai dari yang pertama. Apa yang terjadi kalau bumi tidak seperti surga? Nggak tahu. Oh, kacau. Apalagi nggak ada damai sejahtera. Yang gampang aja lah. Betul, kacau pasti. Nggak ada damai sejahtera. Sebut aja dengan satu kata. Kalau bumi nggak jadi seperti surga, pasti seperti neraka. Betul? Nah, betul nggak fakta yang kita lihat akhir-akhir ini di sekitar kita? Kayak neraka nggak bumi ini? Saudara, berapa waktu yang lalu saya itu sempat mikir begini. Maaf ya Tuhan, saya berkata, sepertinya Tuhan kok kalah sih dengan kejahatan. Coba renungkan. Boleh nggak kita berpikir seperti itu? Sepertinya Tuhan kok kalah dengan kejahatan. Lihat tadi, gereja sudah melakukan banyak hal supaya kejahatan di bumi ini paling tidak berkurang lah. Dengan doa keliling, doa puasa, dengan doa ini, doa itu. Wah, kalau kita lihat saudara kita yang punya kelompok jaringan doa nasional, dari JDN muncul JDW, jaringan doa wanita, dari JDW, JDS, jaringan doa sekota. Dia ada pergi, saya nggak tahu sebenarnya. Apa? JPS. Jaringan penari Indonesia. Saudara lihat, bukankah sudah dilakukan seperti itu? Saya masih ingat 5 Mei 2005 ada ikut waktu itu, gempar saudara. Ada sekian puluh kota besar di Indonesia membuat acara 555. Apa sih doa apa ya? Soal serentak itu sedunia itu apa? DPA. Apa? WPA, World Prayer Assembly. Diambil angka yang indah 555. Wih, untuk Indonesia itu berapa puluh miliar biayanya? Sebab menyewa stadion-stadion di semua ibu kota provinsi. Untuk panitianya berapa, panggungnya, penarinya, pemusiknya, mendatangkan hamba-hamba Tuhan dari banyak negara. Kurang apa yang kita buat? Sepertinya setan cuma senyum-senyum aja, dan mereka tetap bergerilya dan merajalela. Betul? Apa yang saya katakan ini? Berarti ada yang salah di hidup kita. Nah, betul tidak? Gereja sudah melakukan banyak hal dengan uang begitu banyak, tapi kok masih seperti ini? Mari kita lihat 3 bagian dari kitab suci kita. 2 di Perjanjian Lama, 1 di Perjanjian Baru. Yang pertama kita buka Keluaran 2 ayat 1. Keluaran 2 ayat 1. Woi, operator hebat.
Pak Amos dari Jombang. Ya, kita impor orang hebat dari Jombang, impor itulah ya. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Kalau kita cuma membaca begini saja, pasti kita mikir, ya bisa aja laki-laki ketemu perempuan terus menikah. Tapi mari kita lihat, setiap kali Yahweh Tuhan berfirman, pasti ada backgroundnya, ada latar belakang. Betul atau tidak? Tidak mungkin papa kita di surga tiba-tiba seorang laki-laki keluarga Lewi. Tidak mungkin. Nah, backgroundnya, latar belakangnya, kenapa Yahweh Tuhan berfirman ini? Berarti kita harus lihat pasal 1 kitab Keluaran. Saya persingkat. Masih ingat Keluaran 1? Penderitaan Israel dalam penindasan kerajaan Mesir. Tiba-tiba, kalau saudara baca di ayat terakhir Keluaran 1, bagaimana kejamnya pemerintah Mesir untuk minta para bidan-bidan Ibrani dengan undang-undang negara, saudara. Hei para bidan, kalau kalian menolong orang Ibrani melahirkan, begitu anak laki lahir langsung bunuh dia. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Berarti Firaun memusuhi siapa? Jangan bilang orang Ibrani. Betul, orang Israel. Firaun memusuhi siapa? Dengan perintah negara ini, undang-undang. Cepat, memusuhi siapa? Keluarga. Memusuhi generasi yang akan datang. Oke? Nah, dalam kondisi seperti itu, firman Yahweh Tuhan, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lahir siapa? Lahir siapa? Musa. Nah, dari sini kita melihat sebuah konsep. Surga akan nyata di bumi lewat papa mama yang melahirkan anak-anak itu. Hakim-Hakim pasal 13 mulai ayat 1. Hakim-Hakim 13 mulai ayat 1. Lihat, orang Israel, sekarang orang Israelnya, tadi Mesirnya. Orang Israel melakukan pula apa? Yang jahat di mata Yahweh. Sebab itu Yahweh menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Berarti ini satu generasi mereka menderita. Terus ayat 2. Nah, ini cara kita belajarnya tentang isi hati Papa di surga. Ayat 2. Pada jangan dibilang waktu itu saya tahu, itu saya baca. Artinya pada masa penindasan, penjajahan musuh-musuh itu 40 tahun. Ada, baca. Ayo baca, ada. Baca ya. Ada seorang dari Sora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul, tidak beranak. Nah, begini cara belajar. Ayo kita coba menemukan background, latar belakang Papa kita berfirman. Bagaimana kondisi sebuah bangsa, bagaimana kondisi sebuah negara yang terjajah, tertindas oleh bangsa lain. Nah, pertanyaannya, ayo jawabnya. Ada hubungan gak sih negara menderita dengan warga mandul? Ada hubungan gak? Saya tanya cepat jawab. Gak ada. Urusannya apa? Tapi di sini kita menemukan keluarga itu luar biasa. Ternyata
Ini orang tuanya siapa? Simson. Loh, saya ngerti nggak sih? Coba Pak Jason juga kalau ngerti itu ya coba senyum dikit saja. Itu saya tanda ngerti. Nah, kalau saya cuma diam kayak patung itu saya bingung ngerti atau tidak. Ngerti maksud saya? Cara saya. Dari contoh dua keluarga ini, satu melahirkan Musa, yang mana kita tahu Israel dibebaskan. Yang itu 400 tahun, yang ini 40 tahun. Oke, soal waktunya kita nggak usah bahas. Tapi yang dilahirkan oleh keluarga ini yang membebaskan mereka dari penderitaan. Mulai nangkep, mulai nyambung, betapa hebatnya. Contoh ketiga, maaf tadi saya salah, percendalan ada 3, ada banyak tapi saya persingkat. Rut pasal 4, mulai ayat 18. Setelah hakim-hakim itu Rut pasal 4, mulai ayat 18. Saya kaget juga. Nah, waktu saya dapat pewahyuan ini itu tahun 96. Nah, ternyata dokter Gigi Monik masih dengan saya, kami di Nabiri. Suatu siang saudara, saya lagi santai, kira-kira jam 2:30 siang. Tiba-tiba Roh Kudus gerakan, kamu ke asrama. Nah, biasanya saya kalau ke asrama itu Mas tolong yang ini satu terjemahan aja karena Papa mau baca satu perikop ini. Saudara, Tuhan gerakan saya ke asrama tapi saya bantah. Saya bilang, Papa, anak-anak sedang istirahat. Guru-guru pun, pengasuh pun sedang sibuk kerjaannya. Untuk apa saya ke asrama? Biasanya kalau saya digerakkan ke asrama, saya ketemu anak-anak, saya berdoa, saya cerita. Tapi Roh Kudus mendesak, ya udah saya berangkat. Betul, sampai sana mereka sedang berdoa, sedang tidur. Ya cuma saya liatin, terus ngomong sebentar dengan para pengasuh. Saya pulang. Nah, kalau sudah begitu, ini kebiasaan saya pasti siapkan Alkitab. Karena Tuhan mau bicara. Saya duduk di lantai, kaki saya selonjor, kepala badan saya sandar di dinding. Saya nunggu Tuhan, saya belajar apa? Saya sudah ke asrama loh, saya sudah melihat anak-anak. Tiba-tiba kamu baca Rut pasal terakhir, perikop terakhir. Ya saya baca. Ayo pasal 4, Amos mulai 18. Mana? Tunggu ya. Ini luar biasa. Tolong ya rekan-rekan gembala, rekan-rekan pendeta, Bapak Tuhan, ayo kita diskusi. Cukup judulnya apa? Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nason, Nason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas, Boas memperanakan Obed, Obed memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Daud. Saya baca langsung saya tertawa. Saya bilang, Papa, pendeta siapa bisa khotbah perikop ini? Nama orang memperanakan, nama orang memperanakan. Loh, betul enggak? Tapi saya tahu ini pasti ada rahasia. Cuma sayanya yang masih kokoh. 3 kali saya baca, tetap tertawa sendiri. Terus saya disuruh khotbah apa dengan perikop ini. Loh, kira-kira setuju rekan-rekan saya pendeta mau khotbah? Loh, saya tanya kok ya. Bingung gak ini mau khotbah apa? Dalam keadaan saya masih senyum-senyum. Karena Papa tahu, mana kurang ajar ini. Senyum. Tiba-tiba lembut dalam hati saya. Daniel, kamu itu hanya untuk mendapatkan seorang Daud supaya Yesus penyelamat dunia lahir. Aku perlu persiapkan berapa generasi. Begitu suara itu muncul, saya langsung pindah posisi. Saya buka lagi. Tadi saya masih santai sadar. Saya duduk yang betul. Saya buka Alkitab. Ayo kita itu. Berapa generasi? 1, Peres. Terus Hesron 2, Ram 3, Aminadab 4, Nason 5, terus Salmon 6, Boas 7,
Obed 8, Isai 9, lalu Daud ke-10. Saya langsung berubah lagi, saya sujud, bukan cuma berlutut, sujud, mengagumi Yahweh Tuhan, hanya untuk mempersiapkan Daud supaya lahir juru selamat. Dia perlu 9 generasi. Nangis. Yang belajar sosiologi pasti akan tahu, satu generasi itu kira-kira 45 tahun. Sekarang kalikan. Jadi Tuhan perlu berapa ratus tahun? Bayang. Dan buat saya lebih nangis lagi. Sudah begitu hebat persiapan Tuhan untuk dapat Daud. Gagal nggak ada. Apalagi kalau nggak dipersiapkan. Nah, saya harap dari 3 bagian perjanjian lama ini, saudara dan saya sadar bahwa Tuhan tidak cari pemerintah, tentara, jenderal, raja untuk menyelamatkan bangsa-bangsa yang tertindas, tapi dia butuh keluarga yang benar. Renungkan. Maka itu kenapa hukum gereja mewajibkan ada konseling pernikah? Karena untuk orang tua, papa, mama, mari kita siapkan anak-anak kita dengan benar. Setuju? Dari kebenaran ini kita menemukan fakta bahwa untuk membuat bumi jadi seperti surga, itu bukan lewat sekolah teologi, maaf, bukan lewat institusi gereja secara badan hukum, bukan lewat lembaga lain, keluarga. Siapa yang percaya bahwa institusi yang pertama yang dibuat oleh pencipta alam semesta itu adalah institusi atau lembaga keluarga? Sebelum dia sibuk dengan urusan pemerintahan negara, pendidikan, militer, semua enggak. Kejadian 1 dan 2 menunjukkan institusi pertama yang dia bangun adalah keluarga. Adam dan Hawa gagal juga. Lihat peristiwa kejadian ini. Lama Tuhan menunggu. Sama Set. Yang pertama salah satu anak Adam menyebut nama Tuhan Setnya. Gagal juga. Berjalannya waktu sampai kepada Nuh. Wow, Papa di surga menaruh harapan besar kepada Nuh. Keluar. Kejadian 9 ayat 1. Ya. Kejadian 9 ayat yang pertama. Nah, yang saudara bawa Alkitab, buka Kejadian 1 ayat 28. Lalu kita lihat, bandingkan dengan yang di layar Kejadian 9 ayat 1. Ada sebuah kesamaan yang luar biasa. Udah? Ya, yang di rumah juga, saudara boleh buka doa Alkitab. Kejadian 1 ayat 28. Dan Yahweh Tuhan memberkati mereka. Saudara boleh baca banyak terjemahan. Ada kata melantik mereka, mewisuda mereka, memberi gelar kepada mereka. Jadi kata memberkati di ayat 28 Kejadian 1. Kan pernikahan bukan itu. Nah, bahkan lebih hebat lagi, kata berkat yang pertama muncul untuk manusia di Alkitab justru hanya ketika manusia itu menikah baru ada berkat.
Luar biasa konsep ini. Jadi kata memberkati itu melantik, mengesahkan, memberi otoritas, memberi kuasa, memberi mandat. Jadi suami dan istri itu bukan sebutan. Saya ulangi, kata suami dan istri dalam bahasa apa saja ternyata bukan sebutan. Novan depan sini istrimu di sini. Tapi itu pangkat, catat ini. Siapa itu suami? Wakil Tuhan. Betul? Kita lihat lagi perjanjian. Beranak cucu. Udah tetap aja kejadian 9. Nah, lihat. Begitu banjir selesai, Nuh keluar dengan semua anak menantunya. Lalu Tuhan ngapain? Lu baca. Memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Sama kan? Berarti waktu Nuh menikah nggak diberkati, nggak ada pelantikan. Kenapa? Lihat kejadian 6 ayat 1. Ini terjadi masalah. Kejadian 6 ayat 1. Ngeri bangsa manusia di zaman itu. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Terus ayat 2, cepetan. Ayat 2, maka anak-anak Tuhan melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Disinilah kerusakan bumi terjadi. Ketika manusia bertambah banyak, terjadi free sex, terjadi kawin campur dan kawin ngawur. Lahir siapa? Ayat 3. Berfirmanlah Yahweh, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, adalah hawa nafsu, adalah kedurjanaan. Tetapi umurnya kan 120 tahun saja. Ayat 4. Pada waktu itulah. Nah stop ya. Ini cara belajar. Kalau saudara membaca kalimat pada waktu itu, saudara kembali ke ayat sebelumnya. Pada waktu apa? Ngerti ya? Kayak tadi itu, pada waktu itu ada seorang laki-laki dari seorang. Jadi harus tahu pada waktu itu pada waktu apa. Pada waktu manusia rusak, kawin campur, kawin ngawur. Nah, saya nggak mau berdebat, cuma saya jelaskan. Karena sampai hari ini dalam dunia gereja masih ada perdebatan. Siapa anak-anak Tuhan dan siapa anak-anak manusia itu? Ada banyak teori, ada banyak doktrin. Saya hormati. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan itulah keturunan Set. Sebab di Kejadian 5 ditulis, begitu Set lahir, maka manusia mulai kembali menyebut, memanggil nama Yahweh yang benar. Nah itu keturunan orang-orang benar. Lalu siapa anak-anak manusia itu? Dengan jelas keturunan Kain, yang memang dari awal sudah rusak. Pada waktu anak-anak Tuhan mengambil siapa saja yang mereka sukai, dan lupa itu di ayat 3 ini, lahirlah orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya. Nah saudara, ada banyak penafsiran juga tentang kata raksasa. Tapi saya menemukan ini ngeri. Saya lebih suka menggunakan kalimat lahirlah monster. Sebab ini bukan orang benar. Ini generasi rusak. Karena kawin campur. Kawin campur dengan siapa? Yaitu antara orang benar dan orang tidak benar. Kawin ngawur sesama orang benar, tapi hidup pernikahannya tidak benar. Ketika anak-anak Tuhan mengampiri anak-anak perempuan manusia,
dan perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang gagah perkasa. Salah terjemah. Lagi sekali, inilah monster-monster di zaman purbakala. Salah lagi terjemahnya, orang-orang kenamaan. Kalau dibaca karena konotasinya orang-orang kenamaan. Ini konotasinya orang beneran, orang yang baik. Padahal bukan, ini generasi Musa. Saudara mengerikan. Maka itu pernikahan Nuh dan diberkati karena rusak. Lihat ayat 8 dan ayat 9 ya, di Kejadian 6. Ini yang dicari Tuhan, keluarga yang benar. Tetapi Nuh teruskan mendapat kasih karunia di mata Yahweh. Berarti keluarga Nuh satu yang benar. Ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Tapi saya nggak ada berkati pernikahan mereka, termasuk pernikahan anak-anaknya, karena bangsa itu kacau. Nah, setelah Tuhan membuat penyelamatan lewat 8 orang ini, 4 keluarga. Begitu mereka keluar dari Bahtera, masih ingat tadi Kejadian 9:1, Tuhan ngapain? Masa lupa Tuhan ngapain? Memberkati mereka dan firman-Nya, penuhilah bumi beranak cucu. Sama dengan Kejadian 1 ayat 2. Oke, sampai di sini saya dapat sesuatu nggak? Bahwa keluarga itu harapan Tuhan. Bukan negara, bukan tentara, militer, ekonomi, keluarga. Izinkan saya mengatakan kalimat ini dan saya harap tidak tersinggung. Sambil kita merenungkan ini, baik yang sekarang di Cirebon maupun yang mengikuti di rumah. Tenang sejenak, anak-anak kita di mana sekarang? Mereka ngapain? Apa yang terjadi kalau kawin campur? Saya nggak baca surat-surat Paulus karena semua kita sudah ngerti. Berapa kali dalam surat Korintus Paulus berpesan, orang benar nggak boleh jalan dengan yang tidak seiman dan tidak seimbang. Ingat ya? Nah, saya nggak bahas. Bayangkan, Rasul Paulus sudah menuliskan bahwa kawin campur lahir monster. Dari mana kawin campurnya? Kita buka Maleakhi 2 ayat yang ke-15. Maleakhi 2 ayat yang ke-15. Bukankah Tuhan yang satu itu menjadikan manusia itu daging dan roh? Betul? Kita terdiri dari fisik yang ada jiwa, ada darah, dan dari roh. Betul? Loh, ini penting ya. Dan apakah yang dikehendaki Tuhan lewat pernikahan itu? Jawabannya, ya ini yang Tuhan cari, keturunan ilahi. Ayo kita balik. Apa lawan kata keturunan ilahi? Keturunan monster tadi. Jadi jagalah dirimu. Hai para pria, hai para suami, janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa muda. Berbicara tentang keluarga, kesetiaan. Ini intermezzo saja. Jangan kecepatan baca. Nanti begini. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri mudanya. Kehilangan 4 huruf ini sudah lain artinya. Hati-hati salah baca. Dapatkan gimana? Oke. Jadi anak-anak dari ayat yang penuh Roh Kudus
dilahirkan oleh istri yang penuh Roh Kudus. Lahirlah keturunan Tuhan yang adalah roh. Betul, Yohanes 4 ayat 12. Tuhan itu roh. Nah, ketika yang satu penuh Roh Kudus menikah dengan yang penuh Roh Kudus, istilah saya saja, jangan diteologikan rusak. Akhirnya anaknya jadi apa? Monster tadi. Hebat malah ini. Suami diminta untuk setia pada istri. Saya sebutkan dulu bagian yang saya di bagian terakhir. Tiba-tiba Roh Kudus suruh saya balik. Maaf ya, lagi sekali kalau ada yang tidak bisa menggenapi apa yang akan saya katakan sebentar, jangan tertuduh. Percayalah masih ada kesempatan untuk Tuhan memulihkan. Tuhan mengajar saya konsep ini. Keluarga yang benar di mana Tuhan hadir. Maka suatu hari ketika anak-anak keluarga itu menanjak dewasa dan mulai mikir menikah, maka anak perempuan dari keluarga yang benar ini akan berkata, Ma, Pa, kami akan menikah, tapi kami ingin ketemu suami seperti Papa. Berarti papanya apanya? Idola. Role model. Kalau anak-anak lagi bilang, Mama, kami mau menikah, kami punya istri kayak Mama. Tahun 80-an Roh Kudus memberi saya gambaran ini. Coba ayah ibu, bagaimana rasa hati kita kalau anak-anak kita punya konsep begitu? Walaupun tidak mungkin. Loh ya enggak? Loh ya, tapi gimana jawab? Kira-kira hati kita ayah ibu ini bagaimana kalau sampai anak-anak kita ngomong begitu? Bangga. Nah, sebelum anak-anak kita dewasa, cek. Nanti sampaikan ini kepada banyak orang. Tuhan tolong kami. Awal 80-an ada sebuah fenomena yang datang di hidup saya. Saya ke sini, saya ke situ, saya ke Solo, saya ke kampung mana, ke kota mana, ke negara mana. Itu kok ada anak-anak yang ngomong gini, kenapa aku dilahirkan? Oh, awal-awal saya marah. Anak gak tahu diri, anak kurang ajar, gak berterima kasih. Tapi kok makin banyak. Akhirnya saya mulai merubah sikap saya. Ada sesuatu. Nah, sampai pada sebuah riset. Nah, ini salah satu cara saya menyampaikan firman. Kalau saya menemukan banyak kasus di hidup sehari-hari, maka saya akan diskusi dengan Bapa di surga. Ternyata jawabannya, setelah itu saya merubah sikap saya justru berbelas kasihan kepada anak-anak yang berkata, kenapa aku dilahirkan? Berarti anak ini menderita. Anggap begini. Ternyata tidak ada seorang anak pun di dunia ini, maaf, walaupun hasil perkosaan, yang buat proposal sebelum dia dilahirkan, tolong dong lahirkan saya. Ngerti ilustrasi? Karena tidak ada seorang pun di antara kita bisa buat anak. Jadi kalau dia atau mereka ada di antara kita, itu maunya siapa? Si Ijen yang punya. Lalu dititipkan kita. Dari sini menemukan fakta. Maka itu anak-anak yang tersakiti hatinya dan paling menyakitkan adalah yang melahirkan dia
lalu menyakiti dia, itu sakitnya dalam sekali. Maka itu mereka berkata, kenapa aku dilahirkan? Karena aku gak minta. Dalam gak penemuan itu? Dan biasanya anak-anak seperti ini cenderung ke negatif atau positif. Dan itu pasti. Karena dia jengkel. Aku gak minta papa mama lahirkan, tapi aku disiksa, aku disakiti. Ngeri sudah. Sejak itu saya merubah. Kalau saya dengar ada anak-anak berkata gitu, saya langsung peluk, saya langsung dapatkan dia. Saya minta maaf atas nama orang tua. Dan itu salah satu pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami suami istri sampai hari ini. Lalu yang berikut ada kasus begini. Ini ngeri, saudara, dan itu banyak terjadi sekarang. Anak-anak yang berkata, tunggu yang aku pesan. Tahu nggak artinya apa itu? Mengancam bapaknya. Tunggu aku pesan. Wih, ngeri. Gereja izinkan saya mengatakan kalimat jahat ini. Hentikan gereja cuma rapat-rapat majelis, urusan uang, urusan kursi, urusan air. Setuju? Amin. Buang-buang waktu. Saya sedih loh lihat hampir semua rapat majelis itu bicara uang paling panjang. Kenapa? Amin. Betul ya? Kenapa majelis-majelis gereja di mana-mana kalau rapat uang paling panjang? Karena orangnya pelit semua. Ampun, betul. Karena kalau para majelis gak pelit, gak perlu lama-lama. Gak bisa. Gak perlu lama-lama. Kasih aja duit semuanya beres. Maka mulai ini gereja dengar, urusi jemaat yang rumah tangganya kacau. Jangan cuma rapat ngurusin doktrin, rapat ngurusin organisasi. Maaf. Lihat anak-anak jemaat kita yang dihancurkan oleh orang tuanya sendiri karena khotbah-khotbah di gereja tidak menyinggung masalah keluarga. Bahkan dalam banyak gereja saya itu tegur, kalau doa syafaat jangan panjang-panjang. Jangan cek saja. Saya waktu doa syafaat itu malah lihat di kanan tidur. Ya betul enggak? Karena doa panjangan karena ada orang marisi. Terus kalau bacakan pengumuman, jangan panjang-panjang. Sekarang masih lumayan pakai layar. Terus satu lagi yang saya nggak suka, laporan persembahan dibaca sampai persembahan 2000 dari bapak siapa ini, tempelkan di dinding, suruh baca sendiri supaya waktu ibadah lebih banyak dipakai untuk belajar firman daripada pengumuman doa syafaat. Maaf saudara, karena setelah kita melihat fakta ini, ternyata setan berhasil membuat bumi jadi seperti neraka karena gereja gagal memperbaiki keluarga-keluarga jemaat di dalam. Kenapa gereja gagal? Karena kita sibuk yang tidak penting. Ampuni kami. Sudah waktunya kebenaran keluar dari takhta Sion untuk dunia. Itulah gereja. Iya. Ayat 16 malah itu. Di antara jutaan judul buku, jutaan, bukan jutaan buku, judul. Sejak mesin cetak ditemukan oleh seorang anak Tuhan namanya Johann Gutenberg, itu di awal abad yang ke-16. Sejak hari itu nggak tahu berapa juta judul buku dicetak.
Tapi satu-satunya buku yang ada pernyataan, sebab aku membenci perceraian, firman Yahweh Tuhan. Itu cuma kitab suci kita. Katakan amin. Tidak ada kitab. Kenapa dia benci perceraian? Sebab sebelum kita bilang mengerti kenapa Yahweh Tuhan kita membenci perceraian, ketemu jawabannya. Sebab setan senang perceraian. Kenapa setan senang perceraian? Sebab gambar surga itu hanya ada dalam hidup papa mama. Anak-anak akan kenal kasih dan kenal damai. Itu bukan dari sekolah. Surga itu cuma diibaratkan dengan dua kata ini, damai dan kasih. Kasih dan damai. Boleh gak saya katakan kalimat ini? Nah, damai dan kasih dan damai itu adanya di rumah. Lewat papa mama. Maka itu saudara, bagi yang sudah cerai, jangan tertutup. Tuhan mengampuni. Karena seringkali kalau sampai ada yang cerai, yang salah pasti gereja. Karena tidak membimbing dengan baik. Boleh saya katakan kalimat ini? Tapi yang sudah cerai sekali, jangan cerai lagi, cukup. Kasihan anak-anak. Mengapa dia benci perceraian? Bukan cuma gak suka, benci. Karena kasih dan damai hancur di dalam perceraian. Maka saya menemukan kalimat ini. Kiamat buat anak-anak itu bukan tsunami, COVID-19 selesai, bukan perang nuklir. Kiamat buat anak-anak kalau satu hari mereka mendengar dari yang melahirkan mereka kalimat ini. Kalian siap-siap mau milih ikut mama atau ikut papa. Setuju saya katakan? Itu kiamat buat anak. Hancur. Maka itu gereja khotbahkan ini. Saudara bongkar Alkitab yang cuma 66 kitab tanda-tanda. Maka topik terbesar yang papa kita bahas di kitab sucinya 70% lebih itu tentang keluarga. Maka seharusnya gereja lebih banyak khotbah tentang keluarga. 70% saja. Baru 30%-nya untuk ini, untuk ini. Coba lihat penulisan Allah. Dimulai dengan keluarga, Kejadian 1-2. Terus bicara sampai tadi urut 4 kita lihat keluarga. Terus panjang Perjanjian Lama. Lihat kalimat ayat terakhir, kalimat terakhir di Perjanjian Lama, Maleakhi 4 ayat 6. Coba lihat apa? Dia bicara apa? Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya, supaya aku jangan datang memukul bumi sehingga musnah. Saya pertama baca ayat ini itu diskusinya begini loh. Bukankah Papa sudah janji di Kejadian 9 bahwa nggak akan membinasakan bumi lagi? Tapi Papa jawab baca, tidak membinasakan ini dengan air. Oh, tapi kalau gereja gagal membuat banyak ayat menyakiti hati anak, Yesus Tuhan tetap akan datang, tapi untuk memukul bumi sehingga musnah. Mengerikan gak ancaman? Mari kita lihat, kalau sempat saya tunjukkan ayatnya, tapi ini fakta. Seperti yang saya katakan dari awal tadi, cara Tuhan mengajar saya untuk mengerti firman-Nya sering menghadapi kasus-kasus di sosial masyarakat dalam hidup saya.
Waktu kita masih kecil, mama kita bisa salah nggak kepada kita? Bisa toh? Namanya anak-anak, padahal itu maksudnya benar, tapi kita nggak ngerti. Papa kita juga bisa toh? Salah pada kita, jawab. Nah, ini pertanyaannya. Anak-anak lebih cepat dan lebih bisa memaafkan siapa? Mama. Betul juga. Anak-anak akan sulit memaafkan papa. Dengan kata lain, bagi anak-anak manusia, mama silakan salah kami terima, tapi jangan papa. Kok bisa? Ternyata ada ayatnya. Kita buka 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-8. Oh, ayat yang ke-7. Tunggu. Ayat yang ke-10. Maaf ya. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-10. Kamu adalah saksi. Demikian juga Tuhan. 1, betapa saleh, adil. 2, dan tak bercacatnya kami. Ini yang ketiga ini kita mau bahas. Yang berlaku di antara kami yang percaya. Siapa kami ini? Ayat 11. Kamu tahu betapa kami seperti Bapa. Jadi menurut firman ini, Papa itu punya 6 fungsi. 3 di ayat 10 tadi. Saleh, artinya hidup takut akan Tuhan. 2, adil, tidak boleh pilih kasih. Dan yang ketiga ini ngeri, tidak boleh salah aduh. Nah, maka itu ya mama-mama jangan sombong, maafkan saya. Janji saya kalau mau beli pulang jadi keroyok mama-mama. Ya, nah, dalam waktu itu dari mama itu lebih. Aku yang hamil, aku yang melahirkan, aku yang menyusui, aku. Oke, itu kita akui. Tapi kalau kita lihat peranan ayah yang gak boleh salah ini, ngeri loh jadi papa. Fungsi keempat ayat 11. Kamu tahu betapa kami seperti bapak terhadap anak-anaknya. Saat yang keempat apa? Telah menasihati kamu. Kelima, menguatkan hatimu seorang demi seorang. Yang keenam di ayat 11 ayat 12, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan-Nya. Tambahkan sebuah kali kata meminta dengan sangat itu mendisiplin. Tolong saudara catat, Papa punya 6 fungsi. 1, hidup takut Tuhan saleh. 2, adil. 3, tak bercacat. 4, menasihati. 5, menguatkan hati. 6, mendisiplin. Untuk mama ada 4. Jangan ayat 7 dan 8. Nah, mama yang protes, lu kenapa mama cuma 4, 8, 6? Tanya Tuhan yang ngomong itu, bukan saya. Karena satu kali saya pernah ngajarin ada protes. Nggak bisa. Aduh ibu, jangan protes ke saya. Saya nggak tahu, cuma ditulis begitu. Ada beberapa kali kayak begitu. Saya sampai kaget. Tetapi kami ngapain? Berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang mama yang mengasuh dan merawat anaknya. Nah di ayat 7 ada 3 fungsi: ramah, mengasuh, merawat. Ayat 8, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Tuhan dengan kamu, tetapi juga bagi hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Saudara tahu nggak? Ayat 8 ini digunakan sampai hari ini oleh semua manusia di dunia. Mengapa kalau ada ibu melahirkan pasti ada kata taruhan nyawa? Loh ya atau tidak? Ternyata ini. Dan ini bicara tentang hamba-hamba Tuhan, tentang gembala.
Hai para gembala, jangan cuma bisa rajin khotbah, tapi gak rajin bagi hidup. Ini ayat luar biasa. Jadi mama 4 fungsinya: ramah, mengasuh, merawat, menyayangi. Papa 6 fungsinya: hidup takut Tuhan, adil, tidak boleh salah, menasihati, menguatkan hati, dan mendisiplin. Nah, kita lihat dari 2 figur ini, di tangan siapa pembentukan karakter seorang manusia? Apa? Nah, ini hebat kita. Saya tanya lagi, waktu kita masih kecil, yang butuh nasihat bukan? Nah, jujur, kita lebih mudah minta nasihat mama atau papa? Mama. Jadi kita tanya mama, jadi kita tanya mama. Ini memang setan berangan. Ternyata kekuasaan nasihat bukan di hidup mama, di hidup papa. Ini yang tercatat. Pertanyaan berikut: apa yang terjadi seorang manusia dalam masa pertumbuhan tidak ada penasehat? Rusak, liar, kacau. Setan tahu firman ini, maka itu berapa banyak ayat-ayat absen di hidup anak-anak ketika mereka butuh nasihat. Betul atau salah? Ngeri. Siapa yang setuju kalimat ini? 80% lebih penghuni penjara itu adalah karena ketidakharmonisan orang tua mereka. Betul atau salah? Berarti ketika setan berhasil merusak suami istri yang tidak mau berdamai dan tidak mau nyatakan kasih, maka setan berhasil merusak anak-anak. Dan anak-anak yang rusak karena kelakuan kita orang tua, itulah neraka di bumi. Ngeri sekali. Menguatkan hati, fungsi kelima. Dalam bahasa anak muda yang dulu saya kata bahasa sekarang, kamu gak pede, kamu tuh gak pede, tahu katanya? Apa artinya? Sesama anak muda berkata, kamu gak pede, artinya gak punya percaya diri. Contoh kecil, tapi ini dampaknya besar. Semua kita pernah kecil, bukan masalah besar menakutkan nanti. Nah, waktu kita masih kecil, kita tuh gak bisa ini, gak bisa itu. Karena kalau ada papa di samping kita, lalu cuma ngomong, kamu bisa nak, kamu bisa, muncul apa di hati anak? Kepercayaan diri, keberanian. Ada papaku. Contoh lain, siapa pernah memperhatikan papa-papa itu kalau lagi main dengan anak-anak masih kecil-kecil ya, jangan umur 6 tahun digendong dilempar gitu, yang masih kecil antara 2 tahun atau betul. Saya tanya, anak-anak takut tuh? Enggak. Tapi jangan tahu mamanya ribut. Kalau tahu mamanya enak aja, dia tahu kamu lempar, tapi anaknya seneng kok. Ternyata itu salah satu cara seorang ayah memberi kekuatan hati di anaknya. Wih, keren sekali firman. Maka itu rekan-rekan saya pendeta, pengkhotbah mulai hari ini, jangan khotbahkan Alkitab hanya secara teologis. Karena kalau kita mengkhotbahkan Alkitab hanya secara teologis, maka jemaat yang mendengar itu dahinya berkerut, alisnya gandeng. Kenapa? Karena teologi itu sejajar dengan antropologi, biologi, psikologi, dan logi-logi yang lain. Artinya logika. Tapi lihat cara saya menyampaikan firman, maaf, gampang dimengerti.
Karena saya belajar Alkitab tidak menggunakan logika teologi. Saya belajar firman dengan logika anak-anak. Maaf, bagi yang pertama kali tahu saya seperti ini. Maaf, bukan untuk saya yang berbagi. Gampang gak nyerap firman kalau cara begini ngajarnya? Karena ini hidup sehari-hari. Dan itu ada di sekitar kita. Tapi kalau terlalu teologis, itu ilmu, itu pengetahuan, bukan pengenalan. Beda. Jadi peranan papa itu luar biasa untuk anak-anak. Kolose 3 ayat 21. Ini merilah. Jadi jangan lupa ya kita bahas ini karena tadi Maleakhi 4 ayat 6. Nah lihat ini, maaf. Saya hampir 1 jam 56 menit saya ngajar. Saya rasa enggak? Nah, berapa banyak gereja khotbah ber 20 menit, kaki sudah bunyi serok. Terus garu-garu, tolak-tolak lihat jam. Nah rekan-rekan, saya punya pesan. Kalau kita khotbah jemaat begitu, artinya kita suruh turun. Loh betul tidak? Jangan diteruskan, percuma. Maka bro, hai siapa? Bapak. Bukan mama-mama. Janganlah sakit hati anakmu. Ternyata hanya papa yang bisa menyakiti hati anak. Ketika papa tidak adil pilih kasih, ketika papa tidak mau ngaku salah kepada anaknya, terjemahnya saya yang salah supaya jangan tahu artinya enggak. Terjemahan yang betul supaya mereka jangan jadi pemberontak. Apa-apa, maaf ya ibu-ibu jangan marah. Jadi setelah baca firman ini semua, ibu berjadi mama atau jadi papa yang kamu. Bisa tanya, cepatan jawab Pak. Supaya mama-mama yang banyak sombong itu sadar. Tugas terberat itu papa suami. Kenapa mama gak bisa beri nasihat tegas kepada anak? Kenapa mama hampir gak ada yang bisa menyakiti hati anak? Karena mama tahu susahnya mengandung dan beratnya melahirkan. Maka itu sulit tegas. Kenapa anak-anak lebih sering minta nasihat ke mama daripada ke papa? Karena bagi anak-anak mama bilang yaudah. Kalau papa tidak, betul nggak sekarang? Ini hebat sekali firman ini. Untuk kita pahami, untuk kita mengerti. Nah, peranan ini dihancurkan oleh iblis. Dari mana saya bisa mengerti bahwa kalimat terakhir ayat 21 Kolose 3 itu anak pemberontak? Bahwa kalau ayah-ayah menyakiti hati anak akan jadi pemberontak. Nah, sekarang ini coba kembali ke Maleakhi 4 ayat 6 di layar. Tapi di Alkitab saudara buka Lukas 1:17. Itu perbandingannya ya. Oke, Lukas 1:17. Itu Alkitab saudara. Tapi di layar Maleakhi 4 ayat 6. Supaya kita tahu. Nah, saudara di Salatiga bulan September tahun 84. Saya diundang oleh mahasiswa UKSW Satya Wacana ya untuk KKR 3. Nah di hari kedua saya lagi mempersiapkan firman. Tiba-tiba Roh Kudus tanya gini, Daniel, kapan dimulai perjanjian baru? Saya bilang Matius. Oh ya, saya jadi kepotong. Jadi kejadian 1, 2, 6 terus sampai tadi hakim-hakim semua kita baca keluarga sampai Maleakhi 4 ayat 6 ayat terakhir keluarga. Saya tanya lagi, begitu kita buka perjanjian baru Injil Matius ayat 1 tentang siapa? Sil-sil Yesus. Keluarga lagi sil-sil.
Berjalan terus 21 pasal kitab Wahyu. Pasal terbesar itu pasal 19 tentang pesta kawin anak domba, keluarga. Maka itu rekan-rekan saya, para majelis pengkhotbah dan sebagainya, 70% lebih topik yang dibahas di kitab suci kita itu tentang keluarga. Bukan, maaf saya harus ngomong, jangan tersinggung. Kalau sampai ada pendeta hampir gak pernah khotbah tentang keluarga, itu pasti cuma karena ada dua alasan. Dorongnya gini Pak, cuma ada dua alasan. Satu, dia belum ngerti Alkitab. Dua, karena dia nggak punya bahan contoh untuk khotbah karena keluarganya nggak benar. Betul? Betul. Ya cuma dua alasan. Mau khotbah nggak punya contoh, nggak punya bahan. Topik terbesar. Udah ayat 1. Nah, ternyata kronologis perjanjian baru itu Lukas 1. Kronologis saya, bukan susunan penulisan. Coba sama nggak antara Malaki, bukan, tetap Amos, Malaki 4 ayat 6. Sama nggak dengan Lukas 1:17? Cepat lihat, yang di rumah juga ya. Ayo buka dua kita. Bisa tanya sama. Lu intinya sama nggak coba? Oke, daripada bingung. Baca tolong Lukas 1:17. Ayo 1, 2, 3. Dan dia akan berjalan Amos tetap Malaki 4 ayat 6. Ini. Oke, ulang. Lukas 1:17. dan dia akan untuk nah, sama nggak dengan Malaki 4 ayat 6? Sama. Terus dan hati orang-orang durhaka. nah, Lukas menulis kata-kata Gabriel. Kalau di Malaki 4 ayat 6, supaya hati bapak-bapak berbalik pada anak-anaknya dan hati anak-anak balik kepada bapaknya, berdamai. Tapi di Lukas 1 jadi durhaka. Ini yang saya pakai terjemahan untuk menerjemahkan Kolose 3:21. Berarti anak-anak yang disakiti hatinya oleh bapaknya sendiri, mereka menjadi generasi durhaka. Karena itu Malaki 4 ayat 6, Yesus tetap akan datang, tapi bukan untuk memberkati bumi, tapi untuk memusnahkan bumi, karena ada kedurhakaan di bumi. Gara-gara siapa? Bapak yang durhaka. Lanjut Lukas 1:17. Supaya Lukas 1:17 saja. Setelah hati durhaka orang, atau di depan 1, 2, 3. Dia akan berjalan Tuhan dalam kuasa untuk membuat bapak-bapak balik pada anak-anaknya. Terus nah, coba stop dulu. Apa gimana Lukas 1:17 mengembalikan pikiran orang durhaka pada pikiran orang benar. Nah, jadi lewat saudara dan saya sebagai gereja, Papa itu punya pengharapan. Tolong kemana saja kita pergi, pulihkan hati Papa untuk berdamai dengan anaknya, supaya hati anak pulih, dan kalau begitu nggak ada orang durhaka. Begitu perjanjian baru tiba, jadi ayat pertama perjanjian baru itu Lukas 1, bukan Matius. Ini kronologis. Karena dalam hitungan tahun Yahudi, begitu Malaki mati sebagai nabi dan hamba Tuhan, nggak ada nabi lain, betul? Baru Yahweh Tuhan hadir ketika imam besar Zakaria yang jadi bapaknya Yohanes Pembaptis itu melakukan tugas Grafira. Waktu imam besar Zakaria melakukan tugasnya, Gabriel hadir. Nah, jarak Malaki ke Zakaria dalam tahun Yahudi itu 400 tahun.
4 abad. Tuhan diam. Dalam Talmud, ya, kalau Islam ada hadis, ini Talmud. Nah, Islam itu minum Yahudi banyak sekali. Dalam Talmud itu ditulis, masa tergelap bagi kami bangsa Yahudi itu jaraknya antara Malaki ke Zakaria, gelap total, sebab Yahweh Tuhan mereka tidak bicara satu kata-kata pun 400 tahun. Sekarang kita bongkar, ini mengagetkan saya. Kalau ada seorang bapak ngomong terakhir kepada anak-anaknya kalimat ini gitu ya, terus dia diam untuk bertahun-tahun, nggak ngomong apa-apa, sampai pada suatu saat setelah sekian tahun kemudian bapak ini baru ngomong lagi ke anak-anak. Ternyata kalimat pertama yang diomongkan oleh si bapak kepada anak-anak setelah sekian banyak tahun adalah kata-kata yang sama sebelum dia diam berapa tahun yang lalu. Ngerti nggak? Yahweh Tuhan diam setelah Malaki menutup perjanjian lama, dan baru bicara lagi 400 tahun kemudian. Tapi isinya sama. Berarti ini penting nggak? Sangat penting. Wih, saya bilang ini pembahasan yang hebat sekali. Berarti penting nggak peranan keluarga itu? Sangat penting. Anak-anak akan jadi apa? Tergantung kita ini siapa. Boleh kalimat yang saya katakan? Kalau papa mama penuh keharmonisan, penuh damai, penuh kasih. Damai dan kasih itu saya simpulkan menjadi satu kata, mengampuni. Amin kan? Mengampuni. Kalau papa mama penuh pengampunan, anak-anak bahagia. Betul? Bahagia. Oke. Kalimat terakhir Malaki 4 begini, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Tapi di Lukas, ayo baca kalimat terakhir, ayo coba. 1, 2, 3. Dan dengan demikian, maaf, kata demikian diganti. Dan dengan gereja berhasil memulihkan hati bapak-bapak berdamai dengan anak-anaknya, dan hati anak-anak berdamai dengan ayah-ayahnya, maka dengan demikian menyiapkan umat yang layak baginya. Nah, keren kalimat ini. Ada umat yang layak. Karena keluarga dipulihkan, ayah-ayah bertobat, berdamai dengan anak-anaknya. Ada umat yang layak. Kalau sudah ada umat yang layak, Yesus datang. TSI-nya, oh ini, coba aja ini. Jadi kalau saudara punya laptop, lihat di aplikasi Sabda itu ada ratusan Alkitab dalam ratusan bahasa. Untuk Indonesia saja, kalau saya nggak salah itu ada 14 versi. Nah di sini ada berapa versi? Ayat ya, ini Lukas 1 ayat 9. Saya itu sampai sekarang nggak tahu ayat itu singkatan apa. Ia akan berjalan mendahului Yahweh dengan roh dan kuasa ini, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak mereka. Ia juga akan membuat orang-orang yang tidak taat berbalik kepada hikmat orang-orang benar. Dengan demikian, ia, yaitu gereja bukan Ilya, mempersiapkan umat yang telah disediakan bagi Yahweh. BIS, itu bahasa Indonesia sehari. TL teman lama saya nggak baca. Ia akan menjadi putusan Yahweh yang kuat dan berkuasa seperti Ilya. Ia akan mendamaikan bapak dengan anak, dan orang yang tidak taat akan dipimpinnya kembali kepada jalan pikiran orang benar. Dengan demikian ia menyediakan suatu umat yang sudah siap untuk Tuhan. Yesus sudah TSI, terjemahan sederhana Indonesia. Dia akan menyiapkan umat Tuhan sebelum kedatangan Tuhan ke dunia ini. Roh Tuhan akan memberinya kuasa untuk dapat bekerja seperti Nabi Ilya. Oleh pelayanannya, para orang tua akan kembali mengasihi anak-anak. Kita
yang terbuka. Oh, terima kasih ayat yang terbuka. Saya ulangi. Oleh pelayanannya para orang tua akan kembali mengasihi anak-anak mereka, dan orang-orang yang tidak taat kepada Yahweh menjadi taat kembali. Dia akan membimbing mereka untuk menjadi bijak dan mau hidup benar. Dengan demikian anakmu itu akan menyiapkan umat Tuhan agar mereka siap menyambut kedatangan Tuhan. Keluarga lagi, papa mama. Hadiah terbesar bagi setiap yang menikah di hadapan Tuhan bukan uang 100 triliun, bukan emas 200 kilo, bukan surat deposito, akta tanah, surat tanah. Hadiah terbesar untuk setiap pernikahan kita dari Papa, mengampuni. Mengapa Papa memberi hadiah terbesar itu mengampuni? Karena dia tahu kita ini suka dendam. Karena pengampunan itu harta yang tak ternilai. Maka Yohanes 11:10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri. Setelah berhasil dicuri, dibunuh. Setelah berhasil dibunuh, dibinasakan. Dan ngerinya mereka berhasil. Betul? Nah, kalau pencuri yang dicuri sandal jepit, copet, yang berharga bukan? Nah, satu-satunya benda berharga dalam keluarga kita adalah mengampuni. Itu yang diincar oleh iblis. Ayo saudara, hari ini kita kembali penuh damai dan pengampun dan kasih. Itulah pengampun. Tuhan tolong kami. Jadi saya tahu ya, bahwa Tuhan kita jauh lebih penting berurusan dengan keluarga daripada urusan ibadah hari Minggu. Maaf. Amin. Kenapa Tuhan lebih berurusan dengan keluarga kita di setiap kali pada hari Minggu? Karena ibadah Minggu kan isinya keluarga-keluarga. Loh ya tapi saya setuju. Masih ingat Yesus lebih senang kumpul orang berdosa atau orang munafik? Bukan berarti kita belum berdosa, bukan itu. Dia nggak suka orang munafik. Maaf. Kita ini bisa berlaku munafik di rumah atau di gereja? Nah, begitu jangan selesai ke gereja. Apa kemunafikan anggota jemaat waktu ibadah? Ini kemunafikannya. Senin sedikit aman, Selasa memanas, Rabu dingin sebentar, Kamis meledak, Jumat bertobat, Sabtu bengkak-bengkak, Minggu ke gereja. Akhirnya pakai topeng senyum. Saya tuh paling suka yang topeng Cirebon sekarang. Orang Cirebon tahu nggak? Ada topeng Bali, topeng Jawa, topeng ini. Tapi topeng Cirebon paling senyumnya manis sekali. Coba yang belum tahu cari di Google topeng Cirebon. Benar. Siapa pernah ada topeng terkenal paling tua sudah meninggal itu? Bukan, itu Jawa Tengah di Jempol, Cirebon Pak. Oh, saya tahu tradisi mereka. Ya, Didik Nini Towo itu yang terkenal. Ya, nah, siapa ini? Nggak tahu ya. Pada di Legong Cirebon itu topeng senyum itu manis kalau dia pakai. Nah, mengapa saya bisa berkata banyak keluarga kalau minggu ke gereja pakai topeng senyum? Terus sebelum masuk gereja senyum, cepat senyum. Loh, itu nggak saya cuma tanya ini cerita tersinggung. Ya karena di rumah nggak aman. Ayo kita berubah. Betul? Kenapa saya harus mengampuni? Nah, saya tanya. Saudara percaya nggak ada manusia nggak pernah salah? Lalu saya tanya dia atau tidak? Betul? Ada manusia nggak pernah salah? Kita
Sering salah. Maka itu saya punya satu kata, biadab. Kalau suami yang sadar sering salah, istri sadar sering salah, tapi menuntut yang di samping nggak boleh salah, itu biadab. Setuju? Setuju. Lu betul. Coba banter-banter. Gak apa-apa kok, supaya tahu. Dengar ya. Jadi begini loh, saya itu belajar dari keluarga saya sendiri, bukan saya dari buku, dari apa enggak. Maka itu kalau saya belajar bisa hidup, menghidupi, ya karena ini bukan teori, ini praktek kami. Jadi begini proses mengampuni itu. Ketika yang di samping kita salah dan kita sadar waktu itu nggak salah, tapi kita sering salah, betul? Langsung berkata, ya ampun, ternyata kita dua ini sama. Bersama tidak? Jawab. Ya sudah. Kalau saya sadar dua-dua sama, dilanjutkan nggak? Bersama ngapain dilanjutkan? Pelukan selesai. Amin. Itu artinya mengampuni suami istri. Sama kok. Maka itu jangan saudara seperti wasit sepak bola. 2-1. Tunggu 2 sama. Gol 2 sama. Tunggu 3-2. Ini mau jadi apa ini suami istri? Stop, saudara, stop. Ampuni, amin. Anak-anak akan bahagia lihat mama papanya kok lucu-lucu begitu. Saya tahu kebahagiaan kita itu kebahagiaan anak-anak. Saya nggak setuju kalau orang tua berkata kebahagiaan anak, kebahagiaan orang tua. Enggak, walik. Kebahagiaan kita itu kebahagiaan anak-anak. Kapan kita bahagia? Kalau selalu berdamai. Ada salah, ya sudah. Ini firman luar biasa untuk hidup kita masing-masing. Saya akan akhiri Kejadian 2 ayat 8. Aduh, saudara saya ini kalau diminta bicara tentang keluarga, bahasa itu tidak pernah habis. Serius mau bicara 5 sesi, 6 sesi. Wih, kan Alkitab ini luar biasa. Apalagi kami suami punya banyak bahan untuk menciptakan kebenaran ini. Selanjutnya, Yahweh Tuhan membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkan manusia yang dibentuknya itu. Nah, tolong rekan-rekan pengkhotbah, kalau bacakan ayat untuk jemaat, intonasi itu penting. Kenapa saya membaca ayat ini intonasinya seperti berpuisi? Karena ini indah. Loh, betul nggak? Selanjutnya Yahweh Tuhan membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya. Coba ganti. Apa kata yang ditempatkannya? Apa kata yang ditempatkannya? Ditaruhnya, dijaganya, disimpannya, dipeliharanya. Wih, saudara. Saya mau kejabakan. Ada lagi suara di situ. Manusia saya ganti keluarga, boleh tidak? Ini kan ada apa? Ini kan keluarga. Aduh, terima kasih Bapak. Ayo kita bongkar. Ternyata sebelum ada manusia dan sebelum ada pernikahan di dunia, Papa sudah punya konsep bahwa nanti semua pernikahan di dunia harus hidup dan tinggal dalam suasana aman. Saya sudah keliling hampir ke semua keraton di Indonesia ini, karena itu hobi saya. Di Jogja ada Taman Sari, di Cirebon ada Sunyaragi. Saudara, keraton-keraton di Indonesia pasti ada taman, itu belajar dari Eropa. Sekarang saya tanya, mendengar kata taman, logika kita langsung muncul apa? Taman asri, indah, sejuk, hijau. Kan taman.
Apa Pak? Tenang. Apalagi saya mau tipu satu ini. Damai apa? Monik? Enak dipandang. Monik apa tadi? Kamu ngomong apa Monik? Apa? Enggak. Apa Pak? Yang jaket? Ya Bapak pakai jaket kita. Air. Nah, satu lagi coba. Hijau. Sudah tadi. Satu lagi saya belum ketemu. Tahan. Apa? Batu. Oke. Bunga. Bukan itu. Satu lagi. Air. Pohon. Air. Apa lagi? Dingin. Sejuk. Ayunan. Ayunan. Aduh. Kenapa saya suka mikir ayunan? Karena tempat anak-anak main. Betul? Nah saya tanya, apa yang terjadi dengan anak-anak kita kalau mereka lahir dan besar dalam suasana taman? Anak-anak kita jadi apa? Happy, bahagia, sukacita, sehat, dan yang paling penting mereka jadi super genius. Karena saya terlibat di bidang pendidikan sampai hari ini. Saya cari di Google sejarah kindergarten. Kenapa kindergarten itu bahasa Jerman tidak boleh diterjemahkan dalam kata taman kanak-kanak? Di Inggris, di Jepang, di negara mana saja, di Amerika tetap bilang kindergarten. Karena penemunya orang Jerman dari kota Dresden. Kira-kira pada awal abad 19. Nah dia ini menemukan taman kanak-kanak gara-gara ayat ini. Jadi sekolah itu di taman. Kinder itu anak kecil, garten itu garden bahasa Inggrisnya. Jadi taman kanak-kanak itu idenya dari Kejadian 2 ayat 8. Jadi main, kumpulkan pohon daun kering 10, anak kedua 14, anak ketiga terus trouble namanya itu. Ayo dihitung. Kalau temanmu satu ambil 4 dari yang 14, lalu ambil ini jadi berapa? Setelah dihitung semuanya dibuat jadi pupuk kompos. Di taman itu anak-anak belajar tentang biologi, ada kupu, ada ini, tentang buah, tentang semuanya. Begitu hebatnya ide taman kanak-kanak itu. Maka itu seharusnya taman kanak-kanak gak boleh di ruangan tertutup. Ya tapi Indonesia kan gak ada taman. Oke, saya lanjutkan. Tuhan minta kita buat taman atau Dia sudah menyediakan taman? Sudah menyediakan. Untuk. Karena kalau Dia minta buat taman, saya nyerah dulu. Mahal. Betul enggak? Lahannya. Jadi kalau bukan kita yang disuruh buat, berarti kita suruh apa? Mengelola, merawat, menjaga, memelihara. Perlu alat gak? Perlu alat gak? Coba jawab. Nah itu saya tanyakan, apa? Jadi alat untuk jaga taman Eden ini apa? Nangis saya saudara waktu dia bilang, aku cuma beri kamu satu alat, mengampuni. Wih, saya nangis. Percaya nggak? Begitu saudara dan saya sebagai suami istri tidak mau mengampuni, nggak jam berikut, detik berikut, taman Eden jadi padang tandus gersang. Karena tidak ada pengampunan. Apa yang terjadi dengan anak-anak kita kalau mereka tinggal di semak belukar padang tandus? Coba renungkan. Jadi taman Eden bisa rusak jadi taman Eden. Ini dirasa paling gampang. Karena alat pentingnya dicuri oleh si pencuri. Maka di taman Eden inilah surga di bumi. Ternyata dimulai dari